Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita di materi akhlak. Dan sekarang kita sampai pada al-maq'idus sabi', di simpul kunci yang ketujuh dari cara mengagungkan ilmu agar kita itu bisa mendapatkan ilmu yang kita pelajari. Tentunya ilmu agama yang paling utama yang harus kita pelajari, karena itu menjadi kewajiban kita untuk menegakkan ibadah pada Allah dan juga menjadi kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Nam qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala al-maq'idus sabi', simpul yang ketujuh, al-mubadaratu ila tahsilihi wa ihtinamu sinnis siba wasyababi. Simpul ketujuh dari pengagungan ilmu adalah mengagungkan, al-mubadarah bersegera untuk meraihnya. Jadi orang kalau mau dapat ilmu itu harus segera untuk meraih ilmu itu, dan iktinam, memanfaatkan waktu muda, waktu kecil dan masa muda. Jadi kalau mau dapat ilmu yang baik, ini dia, manfaatkan waktunya, terutama di waktu kecil dan di masa mudanya. Qala Ahmad ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ma syabbahtus syababa illa bisyai'in kana fi kummi fasaqata. Tidaklah aku menyerupakan usia muda itu kecuali seperti sesuatu yang ada di kalau bahasa kita dikempit gitu di antara ketiak dan sinilah begitu ya. Tidaklah aku kata Imam Ahmad tidaklah aku menyerupakan masa muda itu kecuali seperti sesuatu yang digenggam di sini lalu jatuh. Maksudnya apa? Saking cepatnya masa muda itu. Jadi seorang itu haruslah memanfaatkan waktunya untuk belajar. Maka dari itulah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, menasihati kita semua, kaum muslimin, terutama generasi muda. Apa perkataan Umar? Umar mengatakan, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian itu jadi pemimpin. Makna jadi pemimpin di situ ada sebagian para ulama menyebutkan jadi pemimpin rumah tangga. Jadi belajarlah kalian wahai para pemuda sebelum kalian itu suatu saat itu menikah. Jadi kepala rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, ngurusin rumah tangga. Karena urusannya kan lebih banyak lagi sehingga belajar itu sangat sulit. Dan masa muda, kata Imam Ahmad kembali ke sini, itu tidaklah lama. Nah, maka marilah ini masa muda ini benar-benar dimanfaatkan secara serius ini. Dan Nabi Muhammad SAW pun mengkhususkan masa muda ini dalam satu perkara yang besok akan ditanyai Allah besok di hari kiamat. Nabi tanbih kita, Nabi ingatkan kita bahwa masa muda ini akan ditanyai. Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Kaki seorang hamba itu tidak akan bergeser di hari kiamat besok sampai dia ditanya 4 perkara. Di antara salah satunya adalah wa an syababihi fima afna. Tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan masa mudanya itu. Kalau dihabiskan untuk foya-foya, senang-senang, gaul-gaul, itu tentunya di akhiratnya nanti pertanggungjawabannya bagaimana. Tapi kalau masa mudanya dipakai yang bermanfaat, nah insya Allah mudanya manfaat, tuanya akan lebih bermanfaat. Dan kalau kita lihat sejarah, para sahabat itu demikian mereka di masa muda mengukir sejarah. Sahabat Mus'ab bin Umair, sahabat
Usamah bin Zaid bahkan ya, dipilih oleh Rasul jadi panglima pasukan padahal usianya masih belasan tahun ya, belum sampai 20 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun ya. Bahkan kalau kita baca sejarah setelahnya pun ya, itu banyak panglima-panglima pejuang-pejuang Islam itu masih muda. Kalau pernah baca sejarahnya Turki itu kan ya, Sultan Muhammad Al-Fatih itu juga ketika menaklukkan Konstantinopel itu usianya kurang lebih 21 tahun. Bayangkan ya, usia 21 tahun bisa mimpin pasukan sedemikian besar mengalahkan Eropa yang saat itu ya kiblat superpowernya armada tentara saat itu. Ya. Ini kalau kira-kira mudane mong foya-foya seneng-seneng gimana itu? Nggak bisa. Pahamin ya. Maka ini masa muda. Ya harus dimaksimalkan ya. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ilan nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Dan kata Syekh Utsaimin hafizallah, ilmu ya di masa muda itu lebih cepat untuk masuk ke dalam jiwa dan lebih kuat untuk melekat dan menempel. Ya kita kan begitu, kalau ngapalin masih muda, itu insya Allah sampai tua ingat-ingat itu. Tapi kadang kalau telat, ya sudah tua ngafalin, nah ini beda ceritanya. Ya, maka ini harus kita camkan ini. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau. Ini perkataan beliau ini sangat terkenal sekali. Ya. Al-ilmu fis sigari kan naqshi fil hajari. Ilmu di waktu kecil itu seperti memahat di batu. Apa artinya? Memahat di batu itu hilang nggak itu? Kena air, kena panas, kena hujan, nggak hilang itu. Karena memang kuatnya, nempelnya ataupun pahatan yang ada di batu itu ya seperti itu, akan ada selamanya, nempel terus saklawase, bahasa ini kan begitu. Nah, Imam Al-Hasan Al-Basri mengibaratkan demikian. Ilmu yang dipahami seorang, yang dicari seorang, hafalan yang dihafal seorang ketika dia masih kecil itu akan nempel benar ya, seperti pahatan batu tadi ya, nempel benar ya di dalam benaknya ya, sangat kuat sekali ya. Makanya ini sangat penting ya, belajar itu di masa kecil dan di masa muda. Oleh sebab itu pula lah ya, kalau kita baca sejarah ya, para ulama itu Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi itu hafal Quran sebelum balik, Masya Allah ya. Nah, jadi ya itulah jadinya mereka ya, generasi yang mereka itu ya santainya baca, seriusnya nulis buku, Masya Allah. Makanya karangannya para imam itu luar biasa, sangat abadi, sangat benar-benar bermanfaat dan benar-benar monumental. Yang saya katakan tadi abadi itu maksudnya benar-benar terpakai untuk zaman-zaman setelahnya. Karena itulah kunci-kunci ilmu, itulah pokok-pokok ilmu yang mereka bawakan. Kalau kita baca hadis, tidak mungkin kita akan berpaling dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya. Masya Allah, itulah ya karya para ulama yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ya, seolah-olah mereka itu hidup terus walaupun mereka sudah meninggal, dan itulah amal jariah mereka. Dan mereka nggak terus nyantai-nyantai gitu terus bisa begitu, tapi mereka dari kecilnya sebelum baliknya mereka sudah hafal Al-Quran, Masya Allah ya, luar biasa ya. Kemudian faqawwahu baqa'ul ilmi fis sigari ka quwwati, maaf ini kuwah itu ya bacanya, faqawwatu baqa'il ilmi fis sigari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari ya. Maka kuatnya, nempelnya ilmu itu di masa kecil sebagaimana kuatnya nempelnya pahatan itu di batu ya. Kuatnya keberadaan ilmu di dalam jiwa seseorang ya, ketika dia mau belajar dari kecil, itu sebagaimana kuatnya keberadaan pahatan itu di batu itu, tidak akan hilang, tidak akan lekang oleh waktu. Masya Allah, ini pengibaratan yang sangat luar biasa dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan
saya ingatkan juga ya bagi diri saya pribadi ya, tentunya karena saya juga punya anak nih ya. Dan juga khususnya pada antum juga ya, ini banyak sekarang tuh generasi muda Islam yang tercemar oleh pemikiran-pemikiran orang barat, gaya hidupnya orang barat. Memang mereka nggak sengaja untuk begitu, enggak, mereka emang sengaja untuk membuat umat Islam itu lalai dari agamanya ya. Makanya diberikan game-game, diberikan perkara-perkara yang itu membuang waktu. Dan qadarallah masyafa'al itu yang megang sekarang anak muda, anak kecil ya, main HP apa semua sibuk ya, sembuh dolanannya apa pramudeng ya kan ya. Kalau saya cuman bisanya lihat YouTube ini ya, tapi insya Allah yang bermanfaat lah begitu ya. Ya kalau apa namanya, ya waktunya pun ada, tapi kalau lihat anak kecil nggak dikontrol, gue semua ngegame dari pagi sampai malam, nggak tahu apa yang digamekan, apalagi anak muda, caca SMP, caca SMA ya. Nah ini hati-hati ya. Antum itu sedang diracuni, kalau bahasa saya begitu. Oleh siapa? Oleh memang musuh-musuh Islam yang mereka berusaha menghilangkan masa mudanya generasi Islam itu. Kalau sudah begitu, mereka nanti kalau sudah jadi generasi yang harus bertanggung jawab kepada umat ya, kalau sudah matang, sudah dewasa, hilang kan, nggak punya pengalaman kan. Saya aja usia SMA itu saya ya maaf saya contoh cerita aja, saya udah jadi ketua Karang Taruna, bukannya sombong gitu ya, ketua Karang Taruna ngurusin bagaimana itu apa namanya, yang ngurusin hajatan orang, ngurusin harus bicara di sana kemari, kelurahan. Alhamdulillah pernah saya jalani. Saya juga pernah jadi ketua pemuda masjid seperti itu, bahkan ikut ngurusin pondok pesantren juga waktu itu ya, dengan harapan apa, mencoba untuk bermanfaat lah begitu di masa muda. Dan alhamdulillah pula ya, dulu apa yang termasuk yang saya hafalkan saat ini itu saya hafalkan di masa muda saya itu gitu ya. Tetapi memang di zaman saya itu ya, zaman 90-an itu ya tidak seperti sekarang ya. Al-Quran itu alhamdulillah sekarang itu booming ya, apa benar-benar apa banyak yang sadar untuk menghafalkan dan sebagainya. Kalau saat itu memang ceritanya agak lain dari yang sekarang. Kalau di pondok dulu ya malah yang dijadikan hafalan itu bukan Al-Quran kadang ya, tetapi ya yang kadang disebut apa namanya ya, kayak bait-bait syair begitu ya, ya atau yang semisalnya ya, bahasa Arab dan yang semisalnya ya. Nah seperti kalimat-kalimat mau itu hasanah dan yang semisalnya ya. Nah tapi alhamdulillah ya, itu ya, di antara beda zaman dulu dan sekarang gitu ya. Sekarang maksud saya antum ini sedang berusaha untuk diracuni dari luar ya, dari sisi menyanyiakan waktu itu ya. Maka hati-hati ya, kita semua kita jaga diri kita dari penyanyian waktu. Kemudian saya Utsaimin melanjutkan, faman iktanama syababahu nala irbahu. Siapa yang bisa memanfaatkan masa mudanya, maka dia akan mencapai ya apa yang ia inginkan ya. Dia akan mencapai apa yang ia inginkan, akan dapat tujuannya. Wa hamida inda masyibihi surrahu, dan dia akan bisa bersyukur besok di masa tuanya dengan apa yang dia lakukan dari jerih payahnya di masa mudanya ya. Satu bait syair beliau bawakan, iktanim sinnas syababi ya fata, manfaatkan waktu muda wahai pemuda, indal masyibi yahmadul qaumus sura, ketika sudah tua nanti ya orang-orang akan memuji jerih payahmu begitu. Jadi dipuji itu ya, orang kalau masa muda ini penuh manfaat, nah insya Allah tuane manfaatkan begitu. Tapi masa muda ini ya maaf apalagi zaman sekarang ya, waliyadzubillah, kalau lihat itu kadang pembicaraan anak-anak enggak mutu. Ngomong ke film, ngomong ke game, ngomong ya astagfirullah ya. Lu kok tahu? Saya pernah mampir di HIK, ada anak usia SMP lah begitu. Lalu tak dengarkan ya, saya kan makan namanya di HIK waktu itu, nggak di sini, nggak di area Jajar sini, area agak jauh sana ya, sekitar arah bandara sana, karena saya baru mau ke Sambi kan, ke arah Sambi, ke tanah pondok yang baru itu. Nah, saya
karena lapar tengah siang setelah zuhur mampir aja. Lalu saya dengarkan itu ucapan mereka. Waduh, ini benar-benar ini anak game online kalau bisa dibilang. Mungkin ya. Saya sih nggak dong dengan apa yang mereka katakan, lakon-lakon yang diucapkan apa semua. Tapi itu menunjukkan kesia-siaan begitu kurang lebih. Ya seandainya mereka ya, mau untuk pakai yang lebih bermanfaat, ya, itu tentunya lebih baik. Tapi itulah ya, apa yang diomongkan itu kan kurang lebih apa yang sedang dijalani terus. Kalau dia jalani terusnya game online, ya yang diomongkan ya game online terus. Kalau dia seringnya jalani apa? Tahfidz Quran, dia sering baca hadis, dia sering konsentrasi untuk belajar ilmu agama, ya kurang lebih omongannya itu nanti. Dia sering bantu orang tua, dia latihan masak ya, dia bersih-bersih ya, dia nanti yang diomongkan, wah rumahnya gimana ya ditata baik, ini bermanfaat begitu. Ya begitu kan. Nah, tapi kalau yang diomongkan game online berarti emang itu kerasukan game online. Tiap hari dia ngomong itu. Yang diomongkan bintang Korea waliyatubillah. Berarti dia itu tiap hari racunnya yang masuk ke dalam kepalanya itu ya Korea-Korea itu. Masya Allah ya. Ini harus kita antisipasi. Ya, karena memang begitu. Kalau kita manfaat masa muda kita, masa tua kita akan apa ngambil, akan berhak dengan jerih payah yang kita lakukan di masa mudanya. Tapi kalau tidak, ya hilang kita generasinya. Ya, nah, waliyatubillah. Tapi kemudian beliau melanjutkan, wala yatawahhamu mimma sabaqa annal kabira la yata'allamu bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Akan tapi ya dengan apa yang beliau jelaskan ya, bahwa menuntut ilmu itu yang paling utama dari masa muda, ini tidak menafikan begitu. Kemudian untuk siapa yang belajar yang sudah terlanjur tua lalu baru belajar. Ya, jadi kalau baru sadar ya tua, baru pengen ngaji Quran, baru pengen memahami kitab tauhid, baru pengen belajar usul thalathah, kok terlanjur tua. Ya itu nggak masalah, tidak menghalangi itu. Bal haula'i ashabu Rasulillah, bahkan inilah para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam, mereka itu belajar juga ketika sudah tua. Ya, jadi sebenarnya secara umum tuh ilmu nggak umur itu tidak tidak membatasi begitu. Tapi memang yang jadi paling utama kalau kita masih muda seperti antum ya, itu harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Disuruh ngafal usul thalathah, waktunya ya sekarang. Ya. Besok tua, besok jadi ustadz ya tinggal keluarkan hafalannya. Suruh ngafalin Quran ya sekarang waktunya. Besok kalau jadi pengajar mau dalil ya tinggal ngambil ayat sana ayat sini begitu. Ya. Ini ya dipahami. Tetapi kalau memang ya mungkin ini kan kitabnya kan berbicara umum kan begitu ya. Kalau memang terlanjur sudah tua baru tahu ya ternyata ngafalin Quran itu penting. Ternyata ngafalin usul thalathah itu penting. Ya kalau memang sudah tua dia upayakan, karena para sahabat pun juga demikian. Bahkan ya Dzakar al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala fi kitabil ilmi min sahihihi ya. Imam Bukhari yang menyebutkan, beliau dalam kitabul ilmi menyebutkan tentang keutamaan orang yang belajar walaupun sudah tua. Ya, dalam kitab beliau. Ya, karena memang itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan terkadang hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu kapan datangnya. Mungkin masa mudanya dulu foya-foya, tapi alhamdulillah tuanya tobat. Ya, tapi alhamdulillah banyak ya sekarang yang dari kecil memang sudah baik. Nah, ini tinggal jaga terus supaya sampai tua baik begitu. Jangan sampai mudanya baik lalu tuanya jelek. Nah, maka kamus kalimat itu muda foya-foya toya kaya raya mati masuk surga ini tolong dihilangkan. Itu kamusnya orang yang mengigau itu. Baik, kembali ke sini. Wa innama ya'suru ta'allumu fil kibari kama bayyanahul Mawardiyu fi adabid dunya waddin likathrati syawagil. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin menutup ya dengan paragraf ini dan sulit memang untuk belajar di masa tua. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Adabud Dunya Waddin, karena memang banyaknya kesibukan di masa tua itu. Wa ghalabatul qawati, dan banyaknya pemutus-pemutus belajar, ya. Wa takathurul alaik, dan banyaknya tanggungan. Faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilmat. Maka siapa orang tua yang bisa
menolak, menghilangkan penghalang-penghalang belajarnya itu, dia insya Allah akan dapat ilmu. Ya, beliau tutup dengan ini untuk membandingkan tadi ya. Yang paling utama itu kan belajar di masa muda. Tetapi kalau terlanjur belajar di masa tua pun juga tidak masalah. Jangan sampai kemudian pemuda itu menyanyiakan waktunya. Nah, kenapa? Karena memang di masa tua itu sangat banyak sekali perkara yang bisa menghalangi dia dari belajar. Saya tadi nukil ya di awal perkataan Umar bin Khattab, ya, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah kalian sebelum kalian jadi pemimpin, kalian jadi pimpinan rumah tangga. Ya, karena memang Umar bin Khattab sangat tahu sekali. Dengan fakihnya beliau mengatakan hal itu. Karena orang yang sudah punya rumah tangga, mau belajar, istrinya jaluk tulung ngetar kening pasar. Mau belajar, anaknya ribut. Pengen melu ma'had, anaknya jaluk SPP, waduh rung di duite. Pengen murojaah di malam hari, bayake nangis. Ini dia ya, terjadi. Apalagi nanti seorang perempuan. Ya, perempuan itu jauh lebih ribet lagi nanti hidupnya ketika sudah menikah. Ya, maksudnya saya bukan apa menakut-nakuti, ya, tetapi lihat aja ibunya antum, ya kan? Ibunya Antuna di rumah itu apa coba, dari pagi, dari subuh sampai malam tuh ibu Antuna istirahat nggak tuh? Ya, dilihat aja di situ. Ya, jadi nanti bayangkan itu Antuna yang akan melakukan itu. Makanya kapan waktu belajar, khususnya bagi perempuan pula, ketika dia belum menikah, itu dia waktunya. Paham ya? Dan sekarang antum dalam posisi itu. Kalau sampai menyanyiakan waktu tersebut, sia-sia. Ya, kasihan dirinya. Ya, tidak mendapatkan keutamaan waktu mudanya. Maka marilah ya, kita upayakan kita ini bisa mendapatkan keutamaan waktu muda dengan belajar agar kita manfaat di masa sekarang, manfaat dan di masa datang, baik di dunia, baik di akhirat kelak insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.